Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspa Wastikasari dari kelas Perjalanan Wisata 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi kebudayaan suku Dayak. Mari kita simak videonya. Telingan Aru adalah tradisi memanjangkan telinga oleh orang-orang dari suku Dayak. Tradisi memanjangkan telinga di kalangan suku Dayak ini telah lama dilakukan secara turun-temurun. Pemanjangan daun telinga ini biasanya menggunakan pemberat berupa logam berbentuk lingkaran, gelang dari tembaga yang bahasa Kenyah disebut belaong. Dengan pemberat ini, daun telinga akan terus memanjang hingga beberapa sentimeter. Ada dua jenis anting-anting yang digunakan untuk memanjangkan daun telinga mereka, yakni hisang semha yang dipasang di sekeliling lubang daun telinga dan hisang kafat dipakai pada lubang daun telinga. Tidak semua suku Dayak melakukan tradisi ini, hanya mendiami wilayah pedalaman seperti masyarakat Dayak Kenyah, Dayak Bahau, Dayak Penan, Dayak Labit, Dayak Saban, Dayak Kayaan, Dayak Taman, dan Dayak Punan. Tradisi telingan Aru dimulai saat seseorang masih bayi. Awalnya, proses pendidikan telinga si bayi setelah luka bekas tindikan mengering, kemudian dipasang benang yang nantinya diganti dengan kayu, sehingga lubang telinga kian lama semakin membesar. Bagi suku Dayak ini, telinga panjang memiliki tujuan lain, yaitu untuk melatih kesabaran melalui adanya berat akibat manik-manik yang menempel pada telinga. Dengan beban berat di telinga, rasa sabar dan penderitaan pun semakin terlatih. Selain itu, telinga panjang juga menjadi simbol status sosial wanita suku Dayak. Mereka meyakini bahwa semakin panjang telinga seseorang wanita, maka semakin cantik pula lah wanita tersebut. Dia sapu-sapu baru tertindih sininya di situ karena pakai selang kan, mungkin terjepit sudah, langsung putus malamnya. Kuangkei atau kuangkai merupakan upacara kematian adat suku Dayak Nuak di daerah pedalaman Kalimantan Timur. Kuangkei berasal dari kata ke dan angkei. Ke berarti melakukan atau melaksanakan, dan angkei berarti bangkai. Maka, kuangkei dapat diartikan sebagai buang bangkai. Lebih jelasnya, yakni melepaskan diri dari segala kedukaan dan mengakhiri masa berkabung. Upacara adat Kuangkei dilakukan dengan perhitungan waktu 7 hari dan atau 2 kali 7 hari pelaksanaan upacara. Upacara intinya berlangsung selama 9 hari. Tempat penyelenggaraan upacara Kuangkei dipusatkan di rumah panjang atau rumah lamin atau dalam bahasa Dayak Lou. Lou ini adalah lamin yang pinjam oleh pelaksana upacara dari pemerintah desa. Segala bentuk dan tahap upacara dimulai dan diakhiri di lamin adat. Upacara adat ini dilaksanakan dengan maksud menghormati dan memuliakan roh para leluhur yang sudah meninggal. Setelah dilaksanakan upacara adat ini, diharapkan roh-roh tersebut memperoleh kebahagiaan dan tempat yang lebih baik.
Tradisi Tiwah merupakan upacara pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak Ngaju, yang mana para kerabat yang meninggal akan dibakar tulang belulangnya. Menurut kepercayaan Kaharingan, yang merupakan kepercayaan masyarakat pada zaman dahulu, tradisi ini dapat menghantarkan arwah orang yang meninggal menuju dunia akhirat yang biasa disebut dengan Luwu Tatau. Tradisi Tiwah biasanya diikuti dengan para keluarga yang bernyanyi sambil menari, mengelilingi sang jenazah. Perlu diingat, tidak semua tulang jenazah dibakar karena tradisi ini hanya bersifat simbolis. Tiwah bertujuan untuk melepas kesialan bagi keluarga yang ditinggalkan. Upacara ini juga bisa melepas ikatan status janda atau duda dari pasangan yang ditinggalkan, sehingga mereka dapat menentukan apakah akan mencari pasangan hidup lagi atau tidak akan menikah selamanya. Banyaknya tahapan dalam upacara Tiwah membuat perayaan ini bisa berlangsung selama 7 hingga 40 hari. Pertama, keluarga harus mendirikan balai nyahu, yaitu tempat untuk menyimpan tulang belulang yang sudah dibersihkan. Kedua, keluarga harus membuat anjung-anjung atau bendera kain yang jumlahnya harus sama dengan jenazah yang akan ditiwahkan. Ketiga, keluarga memasukkan tulang belulang ke balai nyahu. Tahapan ini disebut tabu 1, tabu 2, dan tabu 3. Merupakan tahapan yang riskan karena disinilah roh mulai diantarkan ke Luwu Tatau. Tabu dilakukan secara 3 hari berturut-turut. Tahapan berikutnya adalah keluarga melakukan tarian menganjan sambil mengelilingi sangkai raya atau tempat anjung-anjung, dan persembahan untuk ranjing hatala berada di sapundu atau patung berbentuk manusia. Begitu riang dan sukacita karena roh keluarga mereka naik ke surga. Sapundu berfungsi sebagai tempat mengikat kerbau, sapi, ayam, atau babi yang nantinya akan dikuburkan. Hewan-hewan tersebut ditusuk dengan tombak hingga mati oleh keluarga. Penombak pertama adalah orang tua dalam silsilah keluarga. Mereka percaya cucuran darah hewan tersebut akan menyucikan roh. Kepala hewan yang sudah mati akan dipenggal dan dikumpulkan sebagai makanan para roh. Sementara itu, daging mereka akan dimasak untuk dikonsumsi bersama. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih and see you.